Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2, tema yang keempat, subtema yang kedua, pembelajarannya yang keenam. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 2 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajarannya. Nah, di sini kita memiliki teks. Ini judulnya adalah Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, jadi ini adalah tentang sekolah Adiwiyata ya, yaitu lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh lingkungan sekolah yang Adiwiyata ya. Jadi kita lihat di sini halaman sekolahnya ini bersih, lantainya juga bersih ya, karena selalu dipel, kemudian kacanya juga bersih, kemudian tempat sampah yang memadai, taman-taman yang terawat ya. Nah, ini bagus sekali ya. Nah, sekarang kita akan menulis hasil pengamatan kita mengenai lingkungan sekolah Adiwiyata. Cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Nah, misalkan kakak memberikan contoh, agar pekarangan sekolah tetap bersih, ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti rajin menyapu lantai, membersihkan sampah yang berserakan, merawat tanaman dengan baik, dengan cara memberi air dan memberinya pupuk dengan teratur. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nanti silahkan kamu kembangkan sendiri, tidak harus sama dengan punya kakak ya. Bisa ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Coba diskusikan dengan temanmu apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah. Diskusikan dengan temanmu apa akibatnya jika tidak hidup kebersamaan di sekolah. Nah, berarti di sini kita ada mind mapping ya, ini namanya. Judulnya adalah persatuan di sekolah. Nah, ke atas ini adalah manfaatnya yang warna biru ya. Nah, kemudian ke bawah ini akibat jika tidak ada persatuan di sekolah. Nah, misalkan kakak memberikan satu contoh manfaat dari persatuan di sekolah, misalkan terciptanya kerukunan di sekolah ya. Nah, jadi dengan adanya persatuan maka akan tercipta kerukunan di sekolah. Jadi antar teman itu tidak berkelahi, tidak adanya konflik. Nah, ini bagus sekali ya. Kemudian akibatnya apabila tidak ada persatuan di sekolah, misalkan munculnya konflik antar teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau tidak ada kebersamaan nanti bisa terjadi konflik, bisa terjadi perkelahian. Nah, itu tidak baik ya. Nah, nanti silakan kamu membuat beberapa manfaat lagi, kemudian beberapa akibat apabila tidak ada persatuan di sekolah. Bisa ya? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke soal matematika, masih tentang bangun datar. Kita akan membuat pola ya, pola dari bangun datar. Nah, coba diperhatikan nomor 1, kakak akan memberikan contoh. Nah, di sini kan pola yang pertama itu ada
persegi ya, persegi. Kemudian dilanjutkan dengan segi 5. Kemudian dilanjutkan dengan segi 6. Nah, setelah itu persegi lagi. Kemudian segi 5, segi 6. Kemudian persegi lagi. Nah, berarti apa pola selanjutnya? Nah, mudah ya. Berarti kan kita sudah melihat dari belakang ini. Berarti setelah persegi ini, berarti ada segi 5, kemudian ada segi 6. Nah, seperti ini. Gampang ya? Nah, nanti silakan untuk soal nomor 2 sampai soal nomor 5 nanti kamu kerjakan secara mandiri. Bisa ya? Gampang ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.